Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua HP yang sama-sama menarik untuk dilirik, yaitu antara Xiaomi Redmi Note 14 yang dijual dengan harga 2,4 juta dan Tecno Pova 6 yang dijual dengan harga 2,3 juta. Artinya dari segi harga kedua HP ini cuma beda tipis ya. Dan seperti biasa di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana, karena keduanya sama-sama bagus. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Untuk yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu ya, yang mana secara tampilan kedua HP ini punya ciri khas masing-masing. Redmi memiliki tampilan yang mewah dan elegan terutama di bagian perpaduan warnanya, sementara Tecno punya tampilan yang lebih gaming, mulai dari kombinasi warna hingga motif cover di bagian belakangnya. Namun untuk bentuk bodi di kedua HP ini sama-sama flat atau kotak. Untuk audionya juga sama, sudah dibekali dengan dual speaker stereo. Dan untuk bagian depan atau layar baik Redmi atau Tecno juga sama, sudah menggunakan konsep layar pancol display kekinian dengan bezel yang tipis dan presisi. Artinya dari segi desain atau tampilan keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana, karena untuk hal ini sangat subjektif. Lalu untuk bagian layar, Redmi memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Panelnya sudah AMOLED, refresh rate bisa sampai 120 Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 1200 nit. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk proteksinya HP ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, jadi sangat menarik tentunya. Sementara Tecno memiliki layar 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2460 pixel. Panelnya juga sudah AMOLED, refresh rate bisa sampai 120 Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 1300 nit. Tapi kalau untuk proteksinya di sini hanya tempered glass biasa ya, alias belum Corning Gorilla Glass. Artinya untuk spesifikasi layar yang digunakan di sini Redmi sedikit lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena sudah menggunakan proteksi Gorilla Glass 5 sehingga lebih aman, sementara di Tecno tidak ada. Tapi selain itu bisa dibilang spesifikasi layar yang digunakan keduanya sama persis ya, baik itu resolusi, tingkat kecerahan, bahkan hingga jenis panel yang digunakan. Dan karena sama-sama menggunakan panel AMOLED, jadi untuk audio atau always on display di keduanya sudah sama-sama ada, walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik. Untuk letak sensor sidik jarinya juga sama, ada di dalam layar atau finger in display. Dan yang pasti secara kualitas saturasi warna yang dihasilkan keduanya juga tidak beda jauh, dimana baik Redmi atau Tecno sama-sama memiliki karakter warna yang bagus, terlihat jelas serta tajam. Dan untuk komposisi warnanya juga sama-sama pop up ciri khas panel AMOLED. Pokoknya kalau secara kualitas layar di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena memang punya banyak kesamaan. Pindah ke bagian spesifikasi, Redmi memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS memory dengan skor pengujian ada di angka 48 ribuan. Sementara Tecno memiliki kapasitas memori yang lebih besar 8/256 GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Lalu kalau untuk jenis ROM yang digunakan sudah menggunakan tipe UFS ya, dengan skor pengujian ada di angka 43 ribuan. Artinya untuk urusan memori di sini Tecno lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas ROM yang lebih besar. Dan untuk slot SIM tray yang digunakan, Tecno juga sudah menggunakan triple slot SIM seperti ini. Sementara Redmi Note 14 hanya dual slot atau hybrid. Jadi SIM 1, SIM 2 dan microSD tidak bisa dipasang secara bersamaan, harus ada yang mengalah salah satu. Lalu untuk dapur pacunya, Redmi ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra octa-core 2,2 GHz fabrikasi 6 nanometer. Sementara Tecno ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate octa-core 2,2 GHz fabrikasi juga 6 nanometer. Artinya untuk urusan dapur pacu keduanya sama persis ya, sama-sama menggunakan MediaTek Helio G99. Kemudian untuk urusan sensor, baik Redmi atau Tecno juga dibekali dengan jumlah sensor yang sama lengkapnya, dimana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan giroskop hardware sudah sama-sama ada. Buat yang butuh sensor NFC, kamu tidak usah khawatir karena di keduanya juga sudah ada. Bahkan sensor remote atau URL blaster baik di Redmi atau Tecno juga sama-sama ada. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk urusan sensor keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena dibekali dengan jumlah sensor yang sama.
Sekarang untuk performa tes menggunakan Geekbench 6, skor yang dihasilkan Redmi ada di angka 732 dan 1967 poin untuk multicore-nya. Sementara Tecno skornya ada di angka 735 dan 2002 poin untuk multicore-nya. Lalu saat menggunakan AnTuTu Benchmark, Redmi mampu menghasilkan skor di angka 440 ribuan, sedangkan Tecno kurang lebih sama, ada di angka 430 ribuan. Jadi bisa dipastikan untuk urusan dapur pacu keduanya sama kuat ya, karena chipset yang digunakan juga sama, yaitu MediaTek Helio G99 series. Lalu untuk gaming testnya, di sini saya coba buat main Mobile Legends, dan untuk grafik yang terbuka di Redmi atau Tecno sama-sama bisa sampai ultra dengan framerate hingga super. Untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis oleh keduanya, gameplaynya terasa lancar, tidak ada lag atau delay yang mengganggu. Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur terasa sama saja ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena yang jelas baik di Redmi atau Tecno sudah sama-sama playable. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di keduanya juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan sangat lancar oleh keduanya. Gameplaynya terasa responsif, tidak ada delay sama sekali selama didukung dengan jaringan yang bagus. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya juga sama-sama responsif karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi pengalaman saat gameplaynya sama-sama menyenangkan. Pokoknya untuk urusan performa, di sini keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena sama-sama memiliki dapur pacu gahar dengan performa yang juga bisa diandalkan untuk kelas harganya. Geser ke bagian baterai, Redmi dibekali baterai 5500 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Yang mana setelah saya coba, HP ini butuh waktu sekitar 1 jam 13 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Tecno dibekali dengan kapasitas baterai yang lebih besar, 6000 mAh dengan kecepatan charging yang juga lebih ngebut, sudah fast charging 70 Watt. Dimana untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, HP ini hanya butuh waktu sekitar 51 menit saja. Artinya dari angka di atas kertas, di sini Tecno lebih unggul ya dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dan untuk kecepatan chargingnya juga lebih ngebut. Sekarang untuk operating sistemnya, Redmi berjalan di Android 14 basis HyperOS, sementara Tecno berjalan di Android 14 basis HiOS 14. Bicara soal sistem, buat saya OS di keduanya sudah sama-sama juara. Tampilan UI-nya kekinian, gampang untuk dipahami. Pilihan wallpaper atau tema di keduanya juga ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan yang paling penting, untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, flash layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo sudah sama-sama ada. Dan selama pengujian yang saya lakukan, OS di keduanya juga sudah berjalan dengan baik. Pokoknya untuk operating system, menurut saya keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Yang terakhir untuk sektor kamera, Redmi dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, 2 megapiksel kamera makro, dan 20 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Tecno dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama dan 32 megapiksel kamera selfie yang sudah dilengkapi dengan lampu flash seperti ini. Untuk urusan kamera di sini keduanya punya kelebihan masing-masing ya guys ya. Redmi unggul karena sudah dilengkapi dengan lensa bokeh dan makro, sementara Tecno unggul dari kamera selfie-nya yang lebih besar dan sudah dilengkapi dengan lampu flash. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan, pada intinya fitur yang ada di keduanya sama-sama ada banyak ya. Namun yang bikin beda, untuk perekaman videonya Tecno sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, sementara di Redmi tidak ada. Dan bicara soal kamera, berikut adalah contoh foto dari Xiaomi Redmi Note 14 dan Tecno Pova 6. Saat di indoor, foto yang dihasilkan keduanya memiliki banyak kesamaan ya guys ya. Mulai dari ketajaman gambar, tingkat kecerahan, hingga saturasi warnanya yang sama-sama pop up. Lalu saat di outdoor juga demikian. Secara kualitas, foto yang dihasilkan keduanya sama-sama bagus, tidak ada yang lebih dominan. Karena balik lagi, megapiksel dan chipset yang digunakan keduanya sama persis. Jadi tidak heran kalau hasil processing fotonya juga masih 11-12. Lalu untuk kamera selfie-nya, di sini Tecno menggunakan kamera yang lebih besar ya, sudah 32 megapiksel, sementara di Redmi masih 20 megapiksel. Tapi dari contoh berikut, secara kualitas foto yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama bagus dan punya kelebihan masing-masing. Dimana untuk Redmi unggul dari tingkat ketajaman gambar yang lebih oke, sementara Tecno unggul dari karakter warnanya yang lebih fresh dan angle foto yang lebih luas.
Jadi bisa dibilang untuk urusan foto keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena foto yang dihasilkan sudah sama-sama bagus dan bisa diandalkan untuk kelas harganya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Xiaomi Redmi Note 14 untuk yang di sebelah kiri dan Tecno Pova 6 untuk yang di sebelah kanan. Di sini untuk resolusinya Redmi hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second ya guys ya. Sementara untuk Tecno bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 60 frame per second atau resolusi 2K di 30 frame per second. Dari contoh berikut, pada intinya video dari kedua HP ini sudah sama-sama bagus untuk kelas harganya. Tingkat ketajamannya oke, detailnya sama-sama cakep. Dan walaupun Redmi belum dilengkapi dengan AIS, tapi video yang dihasilkan juga cukup stabil, tidak kalah dengan Tecno. Mungkin yang sedikit bikin beda, video dari Tecno memiliki karakter warna yang sedikit lebih kuning, sementara video dari Redmi cenderung lebih apa adanya. Lalu untuk video kamera depannya, kalau ditanya lebih bagus yang mana, saya rasa sih cukup jelas ya kalau video dari Tecno di sini lebih cakep. Karena memiliki komposisi warna yang lebih fresh atau hidup dan untuk angle-nya juga lebih luas. Artinya untuk video kamera depan di sini Tecno lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena videonya memiliki karakter warna atau komposisi yang lebih bagus dibanding Redmi. Dan itulah tadi perbandingan antara Xiaomi Redmi Note 14 versus Tecno Pova 6, dimana untuk poin akhir yang dihasilkan ternyata Tecno lebih unggul. Namun yang jelas pada intinya kedua HP ini sudah sama-sama bagus ya guys ya, dan worth it untuk dibeli. Tapi kalau kamu tanya mana yang lebih punya banyak kelebihan, maka Tecno Pova 6 jawabannya, karena menang di beberapa sektor. Seperti kapasitas memori lebih besar, sudah menggunakan triple slot SIM, baterai lebih jumbo, charging lebih ngebut, dan video kamera depan yang lebih pop up. Itu kalau pendapat saya loh ya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau pilihan yang lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.